Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sirin mundur apa sirin maju niki? Ananya bahasan Al Ustaz Supardi baru niki nyangkan ngerampek nggih. Nggih. Nyangkan talabul ma'isyah. Maka ma'fu anhu insyaallah di minggu selanjutnya mudah-mudahan Malik saat sempat hadir niki bisa berkesempatan hadir nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi alladzi an'amana بقدوم الشهر العظيم وهو شهر ذي الحجة المكرم والمعظم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ampura yang dewek tiang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Wibawa Kautsar yang Kautsar Wibawa birang sak balik karandengan singane Al-Ustaz Al-Mukarram Kautsar Wibawa yang bersama-sama kita doakan beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada beliau, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan khususnya tiba desa kampung tiang pelungguh sami lek drike. Maka alhamdulillah kehadiran beliau niki adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala tiba tiang pelungguh sami yang tetap dan harus doakan beliau niki agar terus diberikan keistiqomahan. Yang dewek yang hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Supardi, yang mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan sehat walafiat, umur yang panjang dan berkah kepada beliau. Yang dewek yang hormati bapak-bapak, para ustaz, para tuan guru, tokoh masyarakat, yang tiang hormati para ibu-ibu, dedare-dedare lamun arak sadedare nggih. Arak sadedare milu teh. Itu endek kena lamun arak dedare ya keceritaan diri ke bajang kena nggih. Nggih. Singkatnya para hadirin wal hadirat, nini mami sanak bija yang tiang rahmati, yang tiang hormati. Sak pertama-tama dan yang paling utama sila tiang pelungguh sami menghaturkan, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat limpahan inayah yang sampun teican tiba tiang pelungguh sami. Dan alhamdulillah karena rahmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keimanan, dalam bentuk kesempatan dan yang lain halnya, nikilah yang menyebabkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati tiang pelungguh sami untuk hadir di majlis ta'lim dan majlis ilmu niki. Ilmu niki semakin dibagi semakin beranak. Ilmu niki semakin dibagi nenten ini beh malahan sering lewek terbagi, sering lewek jari. Mun makin tiang lek driki berdoa kurma setimbang anu mung kebagiin kemungkinan kurma yang jadi sering lewek. Ande sono kemungkinan kurma yang sering jari beh dia napa sering jari sekedik beh namun tak bagi setimbang lek niki. Seandainya narak makin niki air zam-zam misal contoh niki sampai 1 dream, mustahil ibu-ibu di narak melih
Aku jadikan kau Zam-Zam. Melihat si Aizam. Maksud yang Nabi sak terbagi ini ki barang zahir ketika terbagi sekali langsung bih. Beginilah dengan berbeda dengan majlis ilmu, berbeda dengan majlis ta'lim yang terus menyebarkan ilmu, sering terbagi, sering do. Maka puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, khususnya nikmat sehat dan aman. Beberapa orang ibu-ibu teriki makin tiada ngaji dan teriki kata permusal khusyuk buat ngaji di majlis ta'lim ini lalu dibahas dengan nasihat. Jika dengan keberangan, kamu batik, kamu pedang, kamu juga kira-kira masih tak khusyuk dengan keluar guru berpidato dengan keluar pengajian. Apa dia luar dengan kesian ini tak khusyuk. Dek ini yang besar. Dek tak khusyuk kata nyurahkan kalau letih. Nabi sebab sindena arah rasa aman tidak ada nikmat aman. Maka nikmat aman inilah yang menjadi salah satu pokok poin penting budaya ini. Malik ya sempurna nikmat-nikmat lain. Bukan beruang kita baju dengan sembahyang dan amal datang malik ini tak aman yang sembahyang. Begitu pula saat nikmat sehat ini masih harus tetap jaga dalam keadaan bagaimanapun. Bukan beruang kita ketika kita sakit. Jadi mayat. Bukan berulang kita ketika sakit. Misal kita berdua yang terkapal, berdua yang terbalik ketika 10, berdua yang kembali, berdua yang sini nak pilih misal. 4 orang sila kena 4. Lalu 5 jadi kelebihan, lalu 4 ya pas. Lalu anu di bawah itu misal. Semangat dikit yang bawah itu, dan tulis. Harus ini nampak, harus ini bisa nampak. Dia main, saya bisa sakit ada menganjung. Saya bisa sakit ada persoalan tanah. Ini kira penting, ya. Al-amnu wal afiyatu ni'matan maqbul fihi ma kathirun minan nas. Bahwasanya salah nikmat aman kesehatan ini adalah dua nikmat sesampun tidak berubah atau sudah hilang di sebagian manusia. Pun parang bahwa kekeh sebentar dikit dan nikmat sepaling baik. Saya pindah dari corak kebahagiaan, inti kebahagiaan. Pun parang laut dengan berduit bangkat, duit tanah, duit pun parang jadi pengacu kebahagiaan. Ini salah satu nikmat dari dia, nikmat sepaling inti. Yang berduit dari tanah sampai sepengenah, seluit-luit tanah ini kira dalam sakit ini dalam tidak ada duit kekeh sebenarnya ini lalu itu sakit. Maka alhamdulillah tiang yakin puluh sami ibu-ibu salah rezeki dalam keadaan sehat makin nikmat sehat ini ia paling pertama bersyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu seorang Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah suri tauladan, contoh. Maka kehadiran untung sang ini kita dalam rangka untuk mencontoh bagaimana cara di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad lebih yang lalu hidup bagaimana ada sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka simpel dalam jasa seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sasampun memberikan hidayah taufik cahaya di seluruh umat manusia. Maka wajarlah kemudian Rasulullah ini menjadi manusia termulia, terhebat, terbagus, terganteng dan terselai. Lalu dia dapat negatif, dia terseolah-olah. Maka sangat rugi lamun soko alat manusia ini ada tapi kesempatan ngaji lalu dia datang ngaji. Sangat rugi bahwa beliau ada majlis ta'lim ini lalu dengan 1.001 alasan dan lalu ngaji. Ampura ibu-ibu, ndek mak paham pun elek majlis ta'lim ini. Ndek mak paham pun aku ni, apa je boleh tuan guru tengok. Apa je boleh tuan guru dia ustaz dia bikin asal digini paham. Ndek mak paham mana mau fadilah utama. Yang hadir-hadir waktu Allah wasallam nanggung sebelah orang bisa. Tetap kita mau fadilah keutamaan majlis ta'lim majlis ilmu.
lagu menarik balik. Jadi ini apa? Karena Nabi jadi ini yang mau ilmu dengan tak mau mencuri balik. Maka kesempatan sama si iruk di kampung badan ini lah aku bagus-bagus untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis ta'lim rahimakumullah. Sampun niki jelaskan oleh beliau Ustaz Kausar Wibawa. Makanya balik-balik. Al-Ustaz Kausar Wibawa tentang bagaimana fadilah keutamaan seorang mungkin Idul Adha. Dan beliau sudah menjelaskan tentang masalah kurban tentu niki. Apalagi di 10 juz pertama niki. 10 juz pertama niki si beliau fadilah belit dalam keutamaan dan kehidupan 10 juz pertama niki. Berbicara tentu banyak cara, semua pintu-pintu kebaikan. Setelah tiang belum bersama niki mengetahui fadilah dan keutamaan niki dengan niat untuk mengtakzimkan 10 hari pertama niki, maka niki juga akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin afdalu indallah min hadhihi al-ayyam ay ashratil adru dzil hijjah al-awail. Ordinara jelas paling mulia, paling afdal, paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada 10 jelas pertama bulan Dzulhijjah ini. Wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah masih lebih bagus lagi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Enggak punya pahala keutamaan dengan segala seorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah ketika seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pergi berjihad untuk melawan dengan kafir. Orang biasa wanita mentak makin tegal-tegal berdil bed masih terkasak. Apalagi cara model dengan lain tegal pedang berhadapan semeter kali semeter, berhadapan semeter untuk saling tepuk. Saling tetap lagi berjudu dan tak ada sama lain. Lalu dengan keadaan sama lain pun dengan sokok dengan berjihad ke awam, dia berkorban awam, dia berkorban harta sindrom orang. Lalu dia sampai oleh harta dia oleh manusia dia oleh apa kena mati peperangan, mati terbunuh si dengan kafir syahid dia dengarkan juga sak perang niki. Maka enggak baru kesalahan saat ini dibanding tak gawe 10 juz pertama. Jadi Nabi bahasa sabun arah dengan perang jihad, perang mati dengan kafir. Lalu dia mati mau boleh balik ke balik. Anu masih sholat lebih fadilah, lebih utama dibanding lebih utama 10 juz pertama dibanding sama ini. Berbeda dengan berjihad. Istilahnya kalau dengan berjihad ini selama dia diberi utang kemudian taubat karena Allah, dia tidak berdoa amal, lalu berperang, dia tidak beri utang kumatin bersyahid kumpul menurut si fadilah utama sekarang dengan berjihad. Anu pun lagi lebih sholat dibahas 10 juz pertama ini. Maka 10 juz pertama ini memang menjadi keistimewaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam saat pertama. Salah satu para ulama tafsir mengatakan bahwa 10 malam ini yang dimaksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah terhadap sesuatu, sekarang bersumpah dengan waktu wasyams bersumpah dengan matahari, kemudian wal asr bersumpah dengan waktu, wal qamar bersumpah dengan bulan, bersumpah wal fajr bersumpah dengan waktu fajar, wal layalin ashr Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika bersumpah Allah di ayat Al-Qur'an kalau sesuatu dan waktu dan keadaan, maka para ulama tafsir mengatakan Nabi itu tandanya bahwa ada sesuatu yang sangat besar di dalam sumpahnya itu. Itu tandanya ada sesuatu faktor yang sangat besar di dalam waktu yang dipakai untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu demi waktu duha misalnya. Berarti ada sesuatu yang sangat besar fadilah utama dalam waktu pagi.
Di waktu pagi ini kita berikan rahmat, kita berikan keberkahan. Maka ia dah mulai lalu jawab, lalu berdagang. Lalu dia kelemahan lalu belum menunjukkan pelajaran, jawabkan baru terus subuh buat lalu. Ya kecuali di masa berdagang ya. Karena tak waktu fadilah utama seseorang ini ketika di dosa penggal baru berbismillah lalu bertulis. Dan waktu subuh ini sampai dia terbit matahari ini kita berzikir. Tak tidak baca Quran, tak tidak nyabiaran, gawe-gawe pegawai seseorang. Maka nikilah di antara sumpah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam ayat-ayat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ta'lim rahimahumullah. Makin yang akan membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran, di mana ayat ini sangat prinsip dan sangat penting untuk tiap penuntut ini diketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Dia dapat 212. Ayat sablon atau saya kenal 212 Monas ya. Bukan. Di ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 212 atau 202. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah dihiasi bagi orang-orang kafir memiliki kehidupan duniawi. Okay? Kehidupan duniawi lalu dengan kafir yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan apapun itu. Entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu barang yang sifatnya sangat yang kemungkinan tiap berusaha ini tidak mungkin untuk bisa mendapatkannya. Sakit si jauh arah antara mengelola barang ini kami usaha satu titik. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Maka orang-orang kafir kemudian mengolok-olok, menghina orang-orang yang beriman. Nabi kenal arahnya orang dengan sah punya kelebihan harta kemudian sombong dengan harta. Ya. Seakan-akan ketika Allah memberikan mereka kelebihan derajat, kelebihan kehidupan dunia ini seakan-akan tidak ada sebab siapa. Memparan bahwa aku ni jadi raja karena aku ni jadi kades karena usaha kan. Aku ni jadi kepala desa dan ataupun aku berkepeng seberapa karena usaha kan. Tidak ada andil siapapun di dalam usaha yang saya dapatkan. Kemudian karena sebab haibahnya semakin tinggi sempurna diri, memparan diri semakin apiaran, gila kehormatan, wa yaskharuna minal ladzina amanu, menolak dengan sabab iman. Apa dia boleh kalau ngaji malam ini coba belum pada banyak kepen ngomong ke. Apa dia mau sepenting ngaji di dalam kena. Nah, ada yang mau kepen belum ngaji ini dulu. Benar kan? Ayo nih, coba. Jauh nih. Lalu menolak dengan lalu misal pondokan anak, lalu mondok anak dari sahabat dengan saat kita lain menolak. Wah, pondok anak boleh menolak dengan
boleh. Nah, sebab dia sebab. Kalau anak kalau sudah keren, adik kalau anak. Itu uji si Allah Subhanahu wa taala. Anak ini kan ujian. Ya ayyuhalladzina amanu inna azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai dengan sahabat iman, sesungguhnya seni dan baca anak pun menjadi musuh. Fahdharuhum, hati-hati. Seni dan baca anak pun jauh menjadi musuh. Hati-hati di sini baca anak. Pirang lagu niki anak niki bau jadi musuh. Pirang niki lagu seninya niki bau jadi musuh. Yang dimaksud niki adalah musuh belakang di judul akhirat. Di mana keadaan senina, keadaan anak niki tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehadiran anak, kehadiran istri searah di dunia niki menjadi penyebab kita terakhir, ya, menjadi musuh baru. Menjadi sebab kita terakhir. Jadi kesenang dengan anak dari dunia, kesenang dengan mulut solat senina dari dunia, anu dan bau teologi dari akhir. Saya saniki lamun arah dengan senina niki jadi musuh, berbeda-beda saling cinta jadi sebab. Anu aku tidak kancing ke ieu kedua di dalam kakak. Kamu mati, kamu mati, ya. Seakan-akan bahwa cinta berlebihan dulu di dalam mencintai berlebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tercinta jeung senina malah harus tercinta. Kalau cinta jeung semama malah harus tercinta. Tapi kecintaan ini tidak boleh melebihi batas. Yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hak-haknya. Lalu ampura tersuruh semama gawe demi hal perbuatan tercinta juga mana tak gawe dong. Ini melebihi cintanya kepada Allah. Melebihi semangatnya, melebihi cintanya kepada Allah. Alas untuk masih sak semangat. Gara-gara tersuruh sesenina di darah kepek. Kakak mau dia kepek namun jelone asiran saya. Seakan-akan ada uang abang saya, tidak ada uang abang. Abang tendang, ya. Tendang. Lalu semangatnya si cinta buta jeung senina. Yang derak-derak senina mesti bere. Saking si benar kan cinta akhirnya apa? Timbullah kemudian keinginan negatif sama niki. Lalu maling ngapur. Lalu merampok kalau bentak senina niki pokok seolah tetap cinta lalu belum bentak apa. Cintanya kepada istrinya melebihi cintanya kepada Allah. Akhirnya melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka model-model samaran inilah besok seseorang ini tidak akan bisa menyelamatkannya di hari kiamat. Keadaan istrinya tidak bisa membuat dia menjadi dibantu untuk dimasukkan ke dalam surga. Lalu keadaan senina ini adalah dia penyebab sama memiliki tetap di dalam neraka. Dan menambahkan kemusuhan. Tidak ada karena pada saat itu belum. Begitu pula keadaan anak bisa menjadi musuh yang bersami dengan ada judul rumah. Berbeda-beda nak cinta juga anak. Berbeda-beda di sekolah. Berbeda-beda cinta juga anak. Noam pula niki ibu-ibu tunasan untuk sami. Sampunan yang hanya memperhatikan dari anak niki hanya memperhatikan zahirnya saja. Sampunan yang perhatian anak niki berbentan ada tetap sehat ya penting memang. Sampunan ada bisa niki doa. Berbentan anak ada seorang teman-teman ya kamu. Berbentan anak anak pokok ada tetap sehat kamu niki. Lalu ada hal yang lebih penting untuk suami niki harus lebih diperhatikan agar gizi-gizi ukhrawi, gizi-gizi batin niki masih lebih penting untuk diutamakan. Karena dikira nanti akan menjadi penolong dia bersami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dunia palsu akan anak. Zahir kadang-kadang seolah hantar sediaan zahir anak lalu ternyata batin dan bahwa seluruh anak dalam.
Tapi kesempatan pondok pesantren, rapat sekolah pondok pesantren, lamun tidak tahu itu ya ada anak kebilang itu adalah pondok biasa dengan anak saja sedang tuan ini. Jadi loh, jadi tak perlu tiang itu lawan sekek-sekek dengan satu lawan tiang saya anak satu lawan. Sedikitnya tu beda bani lawan, kalau boleh punya anak. Oh, orang jadi raja kan anak sekolah. Dia tapi kamu harus sendiri kan. Maka nikah anak. Maka dengan keadaan samaran nikah kemudian lama kita berdua anak solah-solah dan jaga. Karena lemak di judul kiamat sampun dan penduduk sami niki tahu. Bisa jadi lemak anak niki dalam puluh bisa turun. Racun sembahyang, pasung ngaji, pasung tahajud, pasung puasa. Di mana niki untuk memperhatikan puluh banyak. Enggak ibadah individual. Nah lalu kemudian terlupa di anak. Anak terlalu doa di dalam perhatian. Sekolahan anak di agama di dalam perhatian. Berbeda anak sehingga bergaul di dalam perhatian. Apakah ini dalam bodoh, ini dalam maling, ini dalam berayaan pun. Dia perhatian anak sama perhatian dari diri doa. Padahal keadaan anak ini ketika dilahirkan dari dunia adalah menjadi tanggung jawab 100% dengan Tuhan. Anu dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa yang ada di kiamat ini arah surga dengan Tuhan sama ada di dalam surga. Lebih itu surga dari Natal doa dari terkadang naik di sana. Doa dari nama dari surga. Dan demo apa? Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ini dikabir kepada kenangan dia. Apa ketika kalian dunia la ina amaknya dia urus diri doang Allah. La ina amaknya ketika kalian dunia dia urus diri doang. Sembahyang urus diri doang. Puasa urus diri doang. Sembahyang tahajud urus diri doang. Anak udah berikan perhatian aku. Dia mah perhatian agama. Dia mah perhatian saya kata bergaul. Dia mah perhatian beda mengaji. Dia mah perhatian aku lama kenal Allah apa dia dua dengan Tuhan dia perhatian diri doang. Tentu oke. Karena sebab dia perhatian untuk anak niki kemudian bareng ini kira anak didik sama-sama punya anak tua atau dia bertanggung jawab anak baik dengan anak zaman doang kita punya anak lalu ketika balik dia mengurus anak. Nah kecuali bahwa dengan Tuhan ini sampun berusaha semaksimal mungkin buah dalam nasihat dia telah sampai nak mati pun dia lupa ya tak nasihat tetap karena hidayah niki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dia mampu istilah hidayah dengan sama mencintai sekali. Lalu berbeda kepada nasihat ke anak di kandung gawe dia tetap beda sekarang menggawe dengan anak dengar berat jadi itu. Lalu masa itu jadi juga apa gawe ke mana? Urusan kamu terserah lalu ini jadi nantos. Asal kena nikila dengan toa niki berber-beruan anak ya malah luar kamu jahal beruan anak tetap dengan toa harus tetap harus beruan seseorang karena Nabi doa al-walid di ummatihi ka doa al-walid di waladihi ka doa al-nabi di ummatihi. Doa searan ina, doa searan amak untuk anak niki mar. Doa Nabi untuk ia terima doa. Maka mana belum memberikan anak. Dia tentu jadi anak. Apa disebut? Nah, tolong jawab memberikan anak. Nah, kalau antap kan. Wajar anak itu kemudian karena saat musulah niki, beliau anaknya niki adalah maka keluarkan hanya sesuatu yang baik untuk anak.
Ada saya anak ini ketika beli, ya Allah mantap jadi seorang anak. Bisa jadi ketika kode banyak kata-kata sama di sebulan, saat sengaja, ternyata terdengar si Allah Subhanahu Wa Taala. Dia di tempat keturunan Tuan Guru, dia dengan tawak kiusan duri, pondok pesantren, yang mendapat keturunan dengan beli pondok. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat karena sebab orang tua. Nanti ada istilah karena ilmu ini tidak diwariskan. Nah, jadi tugas ulama mendoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sering yang lanjutan siap kepada barang-barang selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha ونور الأبصار وزوانها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وحيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Berpasaran kita dalam karena makin dikit corona, makin dikit masa pandemi. Alhamdulillah masih dipikir majlis taklim di masa pandemi adalah berkah. Yang mudah-mudahan dengan karena majlis taklim, barakah majlis taklim, barakah salawat niki, ada satu doa yang corona ini yang berusaha. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayatnya walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Orang-orang yang selalu meninggikan harta, selalu meninggikan wibawanya, selalu meninggikan jabatannya di dunia, kemudian mengolok-olok orang yang beriman ketika ingin melakukan kebaikan, besok di hari kiamat walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Dengan sabar takwa. Kalau model pulung sami dengan sabar mengaji, pasu dalam menuntut ilmu, pasu ibadah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatannya. Dan ada juga kiamat banyak balasan. Fawqahum yawmal qiyamah. Dengan sabar dikis, dengan sabar takwa kita di atas, dengan sabar dengan kafir. Dan juga kiamat dengan kafir ini pastinya ya azab Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini di atas. Dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala surga Jannatul Na'im. Maka para ulama menjelaskan di dalam ayat ini, "Faman kathura maluhu ihtaramu wa 'azzamu wa aqrabu." Di dalam ayat ini ada hal-hal terjadi di manusia. Faman kathura maluhu, di mana harta ini menjadi acuan dalam dia terhormat. Banyak terjadi apa ini? Mengarah dengan duit kepen jadi ibu entah. Namun arah dengan duit kepen tidak menghormati. Menghormati memang pemulia. Arah dengan dia datang ke mobil mewah, ben tanggung jutaan, sepatu solok. Kesorangan menghormati. Pas arah ustaz,
Ustaz ini ngajak alif betul. Dia ngajak alif betul, dia ngajak hadis iqra. Istiqomah. Ustaz ini bilang dulu ajaran kanak kodek ngaji. Berbeda ni ada taubatul Quran. Anak ketika lewat ustaz ini dari seluruh pada dicuek-cuekan. Mana-mana ada bersalah. Padahal kanak yang bersami dan mendengar ustaz ajaran dalam Quran ini dia tahu anak kita baca Quran. Beda lebih mulia ustaz biasa sengaja ikhlas ini kan dengan boleh. Dua harta ini jauh mobil mewah ini di hadapan Allah. Lebih mulia dengan sengaja ikhlas ini. Anu jarin makin duit zaman kebalik. Memang di antara salah satu tanda judul kiamat ini memang zaman kebalik. Orang yang berilmu, orang yang istiqamah menjalankan ketaatan ini, anu tengah-tengah deh. Okay. Lama sama tuan guru mungkin sembarang sama ujung seperti ini jadi orang. Lalu alat dengan senyebut yang mulai mungkin. Alat dengan senyebut ajaran ngaji, dengan saya terkenal. Dengan saya istiqamah, aku jadi kepahaman pepe, dengan apa terjadi apa yang ngajar Quran ikhlas kepada Allah Taala. Anu niki mulia di hadapan Allah. Nah, ini kira tersebut di dalam ayat niki ada sadedik bangun. Karena kepen menghormati dengan ya. Tapi apa beda di cekak orang? Gitu. Apa beda di cekak orang? Orang niki lain menghormati sebelum kepen sebelum dengan orang. Jadi kita jadi awalnya korun, dia hanya menghormati orang karena harta. Wa man qallama muhtafaru wa sakhiru minhu wa kana sadiran fi a'yunihim. Al-masa miskin simparang, kurang harta dengan kecil simparang. Dengan kecil simparang. Dia simparang dengan sabalik. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dan tan engat manusia ini dibanding kata zahir kita tak engat manusia pada manusia. Allah ini mengengat melihat sesuatu ini berbeda cara. Dek nampak karena kampung ini, dek nampak hanya karena terkenal doang, dek nampak karena luwek dengan turut dan dek Allah Subhanahu wa taala ini hanya melihat hamba di hati ini. Beningnya hati ini selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ia saja dapat dia jadi tukang tambak. Dapat dia jadi guru. Dapat dia jadi tukang beres. Dapat dia jadi petani. Dapat dia jadi pedagang. Bisa jadi dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding yang sekedujung seorang tuan guru dan dia ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka inilah yang paling utama. Bisa peluang makin diadriki, bisa jadi peluang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding dia. Tapi sebab ikhlas selamat datang lalu ke majelis ilmu. Karena ilmu niki pun masih jadi bau jadi syarat gitu ya. Bau tamu di dalam surga oleh Allah taala tanpa ilmu niki tidak bisa menjadi diaplikasikan di dalam ilmu niki. Anu duit doang mau ilmu pemisah siang dan duit gua si kamu apa kena ilmu selalu duit. Anu peluluh misal peluluh hanya tahun ketiga doang bisa. Tetap dalam belajar ngaji lu enggak tahun ketiga doang. Lalu baca di ketiga ini kisi ikhlas kepada Allah. Dia narak karena dia karena ikhlas kepada Allah. Oke, tengah-tengah baca Quran dia sambal takut tak sombong sebenarnya. Maka ini lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia keadil nalar sida Allah Subhanahu wa taala ni bibimu. Si adil dan ingat hamba sa mulia niki. Ndek nengat karena harta, ndek nengat karena jabatan, ndek nengat karena jowo, ndek nengat karena kampung, ndek nengat karena apapun. Kesempatan tiang perlu sami niki untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala niki ya Pak. Ipadu ibu, nenek maparan tiap menjadi tuan guru, tiap kesempatan beliau. Dan tiap 100% kesempatan kereda. Kalau belum saya bisa biasa jadi 100% dulu.
tahu. Lamun kesempatan tiang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tereda misal 100%, belum 100%. Tiang bisa berdoa makin isi kezikir barang ini belum masih berdoa. Apa saya berdoa bila tiang ini kan berdoa? Enggak, tak beda tiang macam itu sekarang doa. Nanti ada berdoa sedikit. Belum dia berdoa sedikit. Lalu salah ini dia padu. Entah terbit ikan penantang sak solat itu kita sak solat. Kita ikan imo sak sempurna belum masih berdoa kita. Imo sak sempurna. Kita pada terbit itu hati sak sempurna belum masih berdoa hati sak sempurna. Ia pada kesempatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan pentingnya adalah melet apa itu. Melet apa itu jemput mahkota sambil ini. Dia jadi pertanyaan. Lamun temelet sila kepada barang-barang khususnya dia kepada barang-barang sila istiqomah. Istiqomah. Tidak ya kena tunggu ilmu keluar itu ke amal. Tidak kayak tunggu misal harus pintar ngaji dulu enggak tahu buka beda ngaji deh. Lalu besok mau ilmu ini sekecil apapun amalkan, sekecil apapun gawe. Maka nikilah besok karena di dalam sejarah ulama-ulama salaf hatta sejarah masyhur para waliullah searah di negeri Lombok ini, di tanah Lombok ini mungkin al-Mukarram al-Ustaz ini sampun ketahuan luar beliau sampun ajaran barang-barang sesederhana belum tahu sarang kerukunan ini sampun pada sarang kerukunan kita Melayu tajak bermetan kudu bermetan sembahyang biasa-biasa. Lalu ternyata nikilah yang mengangkat derajat beliau di hadapan Allah menjadi waliullah. Maka menjadi cobaan memang dengan makin berilmu khususnya dia. Okay? Mudah-mudahan tahu jauh amanah ini. Lamun coba tuan guru niki loe kita mau ilmu dan belajar. Coba. Okay? Maka loe ustaz, loe tuan guru niki waliyadzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Pintar ngelawas dan gawe. Lalu loe dengan jadi dengan biasa sekedip ngelawas, ilmu sekedip lalu enggak. Ini lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebab ini kita dalam ayat ini zuyyina lil ladzina kafaru hayatud dunya. Dihiasi oleh dengan kafir niki dengan gemerlapnya dunia. Nabi sebab semua dikarenakan ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa karena mereka dihiasi oleh setan. Setan niki hiasi bahwa dan memakai sedikit dan mau keber. Mereka mengaji apa yang mau coba bergaul dengan mungkin saya bos ini enak, bos itu pakai kan? Bos itu pakai apa nih? Banyak misalnya. Bos itu dalam teman. Tapi mana hal itu dia cerita apa? Nah, dia bahagia. Sena, enggak suruh yakin dengan bahagia. Jadi biasa nyata ya, biasa nyata, sedih nyata. Dia tak berlogika di angin. Dia tak berlogika karena logika gaduh. Lalu tak ada logika doang jadi nenek. Jadi Allah Ta'ala tapi nak logika ni kita timbang segala sesuatu tentang kehidupan ni sesat. Lalu tapi nak logika ni kita doang jadi acuan kita menghadapkan kebenaran ni, maka logika ni bukan acuan. Lalu di dalam berislam ni bukan hanya memakai logika, lalu kalau keyakinan. Ane ada serius dengan siksa di kubur. Kedua, yakin tentang neraka. Siksa ini harap dosa, harap pahala, harap malaikat. Apa bukti tentang sana? Apa bukti tentang malaikat? Apa bukti tentang Allah dan mengenai pahala? Yun. Maka satu-satunya bukti yang bisa menjawab ini adalah yakin. Dia untuk para rukun iman sebentar. Antara rukun iman ini ada ini iman beriman itu.
Karena apa kena iman ini? Dia bertebaran al-Islam al-istislam. Al-Islam atau al-istislam, penyerahan diri total. Dia kena Islam ini. Serah diri, serah mirip total kepada Allah Ta'ala. Dia mengerti yang penting di dalam agama ini, serah. Dia tak mengerti pun serah. Dia tahu jawab logika pun, tahu jawab logika, jawab akal, terima. Dia tak tahu jawab logika atau akal pun terima. Dikiaran al-istislam. Serah diri selaku mirip, selaku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata lagu dia malam ini, dengan 10 yang jadi dalam selaku terukur isi akal. Allah terukur si akal, mereka terukur si akal. Oke, barang-barang sadinya terukur si akal. Akhirnya apa jarin? Jarin akal, jadi nenek. Ada saat ini barang itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghormati, di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nasihatnya, memberikan tuntunannya kepada tiang berbosani agar tidak kepada itu dengan kafir. Berbeda dengan kafir ini ketika diberikan harta, ketika diberikan jabatan yang baik, maka jabatan dan harta yang baik ini sesungguhnya harus bina kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah. Bukan kemudian harta dan jabatan ini ya terpindah kita kufur nikmat. Dia terpindah itu melemahkan atau mendiskreditkan atau meremehkan orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala niki besok di hari kiamat hanya dan bahwasanya enggak goyah dengan sabar iman doa. Enggak yang goyah dengan sabar takwa. Dengan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar. Dengan selalu berusaha berikhtiar untuk menemukan jalan hak yang sebenar-benar. Maka inilah yang menjadi tugas tiang. Tugas 10 perusahaan saya teriki bermainkan ketika kita tamu air subur dalam jarinya dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa dan dalam keadaan dimuliakan. Karena mulia saat ini tidak punya dosa. Ada selama kita meninggal dunia masih dalam keadaan suci. Ketika kita masuk ke dunia dinamakan sebagai manusia, dan ketika kita kubur ada ciri tetap jadi manusia. Ada dedek kita tamu sumber dalam tiada jadi manusia, itu disebut pokaso sumber dek manusia. Dia teman berdiarah pada saat. Ketika kita tamu dia terkena sakit, dia terkena sakit, dia terkena bebek, dia terkena basuh. Ada saat ketika penyukur pun kata penangan ada saat tetap kita jadi manusia dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, ampun betul yang lampur ini sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menguatkan iman yang membesani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman ini tidak boleh tersiram. Kemudian tersiram saat iman ini lemah. Tiang pun namun dia tersiram masih dalam belum sampai saat dia jadi lemah termasuk. Maka hati dia inilah jadi fungsi untuk menyiram iman ini. Ada yang tetap makar, ada yang tetap semangat, ada yang tetap ala dalam jiwa yang berdosa. Akhirul kalam dari kurang yang mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.